Perkenalkan, nama saya Marfra Savita Santosa Putri Tarumini dengan NIM 20210153. Kali ini saya akan membahas mengenai internet. Langsung saja yang pertama saya akan membahas tentang pengertian internet. Internet adalah suatu kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Biasa media koneksi yang digunakan itu seperti sambungan telepon, serat optik atau fiber optik, kabel koaksial, satelit, atau dengan koneksi wireless. Ketika kita terhubung dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain yang di seluruh dunia yang juga terhubung dengan internet. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, internet dapat dihubungi dengan koneksi wireless dari handheld PC atau dari sebuah komputer notebook. Setelah terhubung dengan internet, kita dapat mengakses berbagai macam cara, seperti kita menggunakan email, mengirim atau menerima email, chatting dengan menggunakan media teks atau suara, atau surfing di World Wide Web atau www.com atau hal-hal lain dengan menggunakan suatu aplikasi software tertentu. Nah, seperti contohnya games. Sekarang banyak games online atau banyak media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Nah, salah satu contoh cara kerja sederhana internet ini seperti sistem pengiriman pos atau sistem pengiriman parcel. Itu sangat cepat. Dia mempunyai, kalau sistem pengiriman pos sama sistem pengiriman parcel itu biasa memiliki jangka waktu, tetapi kalau internet itu sangat cepat. Nah, seperti contohnya saya akan mengirim email ke Amerika. Saya di Surabaya dan akan mengirimkan email di Amerika. Uh, mail server tersebut Mail tersebut akan menuju ke mail server. Mail server ini biasanya bukanlah komputer atau media yang sedang kita pakai saat ini, tetapi itu bagian dari layanan yang ada di internet. Sehingga kita bisa langsung keluar, langsung close misalnya email. Kita langsung close media email tersebut tanpa kita menunggu proses pengirimannya. Nah, kemudian mail server kita akan mencoba mengontak email server di Amerika dan melewati rute Jakarta, Singapura, Jepang, Amerika. Atau apabila server tersebut sedang sibuk, dapat menggunakan rute Australia, Amerika. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan hardware dengan software komputer yang berbasis Unix. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan jaringan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan. Dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan dapat menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal dengan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital yang mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Apabila terjadi perang dapat mudah dihindari, dapat mudah dihancurkan. Pada awal mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET dikenalkan pada bulan Oktober 1972.
Tidak lama dari proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Selanjutnya yaitu fakta kemajuan internet Indonesia tahun 2012. Ya, 2012. Fakta pertama, yaitu perkembangan teknologi di Indonesia menunjukkan penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Fakta kedua, perkembangan teknologi di Indonesia menunjukkan bahwa 61% dari total pengguna internet tersebut online melalui perangkat mobile. Fakta ketiga, dari data perkembangan teknologi di Indonesia secara keseluruhan di atas menyebutkan bahwa pengguna internet hanya 17% dari total penduduk Indonesia. Fakta keempat, laporan perkembangan teknologi di Indonesia menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia lebih memilih menggunakan media sosial seperti Instagram, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp. Oke, selanjutnya itu mereka menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dibandingkan media lainnya. Mohon maaf tadi laptop saya ada kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu fakta kelima dari laporan perkembangan teknologi di Indonesia yang dilakukan oleh agensi survei internasional adalah cukup tingginya minat pengguna internet terhadap konten video di dunia maya. Masih banyak fakta lainnya, tapi hanya beberapa fakta yang saya ambil. Oke, selanjutnya yaitu fasilitas internet. Ada beberapa fasilitas internet, itu seperti electronic mail atau email, discussion group, mailing list, news group, FTP, telnet, Gopher, World Wide Web atau WWW. Oke, selanjutnya manfaat dari internet. Secara umum ada banyak manfaat dari internet yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Misalnya untuk informasi kehidupan pribadi, informasi kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Atau mungkin untuk kehidupan profesi atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah satu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis, serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet utama diperoleh melalui kerjasama antara pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Selanjutnya ada dampak dari internet, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, yang pertama itu adalah dampak positif internet. Dampak positif dari internet ini sangatlah banyak. Yang pertama bisa sebagai media komunikasi atau media pertukaran data, media mencari informasi data, perkembangan internet yang sangat pesat menjadikan www.com sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat seperti Google, begitu. Kemudian kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet, sehingga kita bisa melihat berita apapun itu yang ada di internet. Bisa digunakan sebagai lahan informasi, ya, sebagai lahan informasi mengenai pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Itu juga dampak positifnya ada kemudahan berinteraksi, berbisnis dalam hal perdagangan. Ada dampak negatifnya. Banyak yang beranggapan bahwa internet ini identik dengan pornografi. Memang tidak salah, dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka yang bisa mengakibatkan dorongan kepada dengan menyampaikan informasi dengan kemampuan yang memiliki jenis homepage dapat diakses. Yang kedua itu ada kekejaman atau kesadisan yang ditampilkan video-video atau mungkin berita-berita itu dari segi bisnis
internet tidak terbatas, maka para pemilik situs yang memiliki situs kekejaman, kesadisan ini dapat memperoleh hasil, dapat menjual media mereka tersebut dari situs mereka, dan mereka dapat membuahkan hasil seperti uang, dan mereka mendapatkan uang melalui situs itu. Karena sifatnya yang langsung, cara berbelanja dapat menggunakan kartu kredit. Itu biasa seperti belanja-belanja online, itu banyak penipu di situ, teman-teman. Dan dampak lainnya itu meluasnya perjudian. Kan, perjudian jadinya gampang mengaksesnya tanpa perlu datang ke tempat perjudian tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata materi yang akan saya bawakan telah selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, banyak kekurangan dari penjelasan saya tersebut. Sekian dan terima kasih.